Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah beberapa saat, Cukwang Seng perlahan membuka matanya. Dia menghembuskan nafas ringan karena kekuatannya sudah pulih total. Selesai, dia melihat sekeliling. Kecuali magnet di bawahnya, semua magnet yang tersisa telah menghilang. Telah dikumpulkan oleh orang-orang dari Sekte Kuantian. Tuan Muda Chu, apakah kita sudah menyelesaikan misi? Seseorang berkata sambil terengah-engah. Pada saat ini, kecuali dia tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk berbicara. Mereka sudah tergeletak di tanah, tidak bergerak seperti anjing mati. Chu Kuang bertepuk tangan dan dengan kekuatannya langsung menyapu. Dia mengumpulkan magnet di bawahnya. Setelah melakukan semua ini, dia menatap orang-orang dari Sekte Kuantian. Berikan semua cincin penyimpananmu. Lalu Chu Kuang mengulurkan tangannya. Mendengar ini, praktisi dari Sekte Kuantian menyeret tubuhnya yang lemah. Lalu mengumpulkan cincin ruang angkasa dari semua orang. Lalu melemparkan ke arah Chu Kuang. Chu Kuang mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu. Lalu melihatnya sekilas, dan senyum lebar tiba-tiba muncul di wajahnya. Kini, dengan begitu banyak magnet berkualitas tinggi, ditambah bantuan penduduk asli, ia mampu mencapai benua hidup dan mati dengan selamat. Terima kasih atas kerja kerasmu, selamat tinggal. Chu Kuang tersenyum tipis. Dia tidak berniat tinggal lebih lama lagi dan segera menarik diri dari medan magnet tingkat tinggi. Adapun para praktisi Sekte Kuantian yang kelelahan, dia tidak peduli dengan hidup dan matinya. Apakah mereka dapat meninggalkan medan magnet tingkat tinggi ini? Itu semua tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Begitu dia meninggalkan medan magnet tingkat tinggi, Chu Kuang tidak tinggal terlalu lama di Gunung Magnet. Dia segera berangkat menuju ke kediaman penduduk asli. Di atas sebuah halaman kuno, sebuah sosok turun dari langit, lalu mendarat di halaman tersebut. Adik kecil, kau datang begitu cepat. Begitu Chu Kuang muncul, Silau dan yang lainnya merasakan fluktuasi auranya dan segera muncul untuk menyambutnya. Chu Kuang tersenyum tipis. Mulai sekarang, aku serahkan pada kalian para senior. Silau mengelus jenggotnya dan bertanya, aku ingin tahu berapa banyak magnet kelas atas yang kamu bawa. Mendengar ini, Chu Kuang melambaikan tangannya, dan puluhan cincin penyimpanan melayang di depannya. Apakah ini semua magnet tingkat tinggi? Silau memandang cincin itu dan berkata dengan heran. Chu Kuang mengangguk dan berkata sambil terserem, semuanya. Aku akan merepotkan kalian para senior. Silau langsung tercengang. Jika ia ingat dengan benar, orang ini telah memasuki medan magnet tingkat tinggi. Ia tahu betul betapa sulitnya menambang magnet berkualitas tinggi di sana. Apakah kamu punya cara rahasia untuk menambangnya? Sehingga bisa dengan mudah mendapatkan magnet berkualitas tinggi sebanyak itu. Chu Kuang hanya tersenyum. Saya tidak punya cara khusus. Hanya saja ada orang-orang yang antusias membantu saya. Mendengar ini, Silau tertegun sejenak. Lalu bertukar pandang dengan beberapa tetua di sebelahnya. Dan mereka semua melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimana mungkin tidak mengerti sekarang bahwa orang-orang sukarela
yang disebutkan orang ini adalah orang-orang kuat dari sekte Kuantian yang kurang beruntung. Cara adik kecil benar-benar hebat. Dia benar-benar bisa menaklukkan orang-orang dari sekte Kuantian itu. Seru Silau dengan takjub. Sejauh yang dia tahu, kecuali Chu Kuangseng, 20 orang lainnya yang memasuki medan magnet tingkat tinggi. Semuanya berasal dari sekte Kuantian. Tetapi bahkan dalam situasi di mana musuh lebih banyak jumlahnya, orang ini masih mampu mengendalikan orang-orang dari sekte Kuantian. Aku ingin tahu butuh berapa waktu lamanya. Chu Kuangseng bertanya. Sekarang tinggal kurang dari 10 hari hingga memasuki benua hidup dan mati. Si tua tersenyum tipis. Jika sudah selesai, aku pasti akan memberikan kepadamu. Terima kasih, senior. Mendengar ini, Chu Kuangseng membungkuk. Kalau begitu, saya permisi dulu. Semoga perjalananmu aman, adik kecil, kata tua Si. Chu Kuangseng mengangguk dan segera pergi. Di dalam ruang pohon kuno, Chu Kuangseng memainkan pil berwarna abu-abu di tangannya, tetapi matanya berapi-api. Pil penarik roh. Dia tersenyum ringan, lalu melemparkan langsung ke mulutnya. Sekarang masih ada banyak waktu, dan dia berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan pil penarik roh ini dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Akan tetapi, saat dia hendak memurnikannya, dia tiba-tiba merasakan getaran aneh yang berasal dari pil penarik roh yang ditelannya. Dan sebuah daya tolak yang kuat melonjak. Larangan. Merasakan kekuatan tolak itu, ekspresi Chu Kuangseng langsung berubah. Sebenarnya, ada lapisan pembatasan yang tersembunyi di permukaan pil penarik roh ini, yang menghalanginya untuk memurnikan pil tersebut secara langsung. Pembatasan ini sangat tersembunyi. Aku bahkan tidak menyadari sebelumnya. Setelah menenangkan diri, Chu Kuangseng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia tidak menelan pil penarik roh, dia tidak akan menemukan keberadaan batasan ini. Bagaimanapun, batasan itu tersembunyi terlalu dalam. Melihat kekuatan batasannya, jika aku ingin menghancurkannya, mungkin akan butuh waktu yang cukup lama. Chu Kuangseng dengan hati-hati merasakan batasan itu. Pembatasan ini sangat misterius dan hanya dapat ditembus dengan kekuatan sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan hancur. Jika secara membabi buta menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkannya, itu hanya akan menghancurkan pil pembangkit jiwa di dalamnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Kuangseng menenangkan pikirannya. Dan dia mulai mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya untuk menembus batasan itu sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan menghancurkannya. Waktu berlalu hari demi hari dalam keadaan seperti itu. Saat waktu memasuki benua hidup dan mati semakin dekat, lingkaran ruang yang rusak di sekitar benua itu juga mengalami perubahan yang luar biasa. Aura kekerasan yang awalnya terpancar darinya perlahan dengan cepat melemah. Ketika kelemahan ini mencapai tingkat tertentu, banyak sekali sosok-sosok bergegas keluar dari kota magnet dan mendarat di tepi meteoroid super besar. Sekarang, kekuatan ruang yang rusak telah melemah hingga 30%. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk masuk. Yunsi menatap ruang yang rusak di kejauhan saat berkata, "Ayo pergi." Di sampingnya, Huan Linfeng melambaikan tangannya dan memimpin semua orang dari sekte Kuantian untuk bergegas keluar. Melihat ini, Yunsi, Yingli, dan Ling Qiushi saling berpandangan.
dan segera memimpin anak buahnya untuk terbang menuju ruang yang rusak. Setelah itu, orang-orang yang tersisa juga berangkat satu demi satu untuk bergegas menuju ke benua dewa dan kehidupan dan kematian. Tuan Muda Chu, saya serahkan semuanya pada Anda. Di area terbuka di luar kota Wanci, Pak Tuasi berkata dengan suara berat. Mendengar ini, Chu Kuangseng membungkuk hormat. Senior, harap tenang. Saya akan melakukan yang terbaik. Pak Tuasi mengangguk. Lalu dengan lambaian lengan bajunya, sebuah pulau hitam besar muncul melayang di udara. Chu Kuangseng mengangkat kepalanya. Dengan ekspresi terkejut melintas di matanya. Diameter pulau hitam ini sekitar 100 kaki. Dan seluruhnya terbuat dari magnet. Ada sebuah istana kecil di atasnya yang terlihat sangat unik. Senior, selamat tinggal. Dia membungkuk, lalu mengambil nafas dalam-dalam sebelum melompat ke pulau hitam itu. Saat berikutnya, pulau hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya, lalu menghilang di langit yang berbintang. Sinar cahaya melesat keluar dari jauh dan akhirnya berhenti di tepi ruang yang rusak. Orang-orang ini tentu adalah orang-orang dari semua di kota Wanci yang sedang bersiap untuk memasuki benua hidup mati. Pada saat ini, mereka telah mempersiapkan segalanya dan tidak sabar untuk melewati ruang yang rusak untuk memasuki benua hidup dan mati. Jalan. Beberapa praktisi tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya dan terus mengerahkan kekuatan untuk bergegas menuju ruang rusak. Tepat sebelum orang-orang ini hendak memasuki ruang rusak itu, sebuah cahaya hitam menyambar dan berubah menjadi batu hitam, membawa mereka ke dalam ruang rusak itu. Di tengah kerumunan, Huan Linfeng melambaikan lengan bajunya dengan wajah muram. Dan sebuah magnet raksasa berukuran puluhan kaki muncul di bawahnya. Setelah melarikan diri hari itu, dia tidak langsung meninggalkan medan magnet tingkat tinggi, tetapi tetap bersembunyi di sudut tersembunyi. Dia tidak berani muncul sampai Chu Kuangseng pergi. Setelah itu, dia menemukan para murid sekte Kuantian yang baru saja memulihkan kekuatannya. Langsung menyuruh mereka mengumpulkan beberapa magnet kualitas biasa dan membuat magnet raksasa ini. Begitu magnet raksasa itu muncul, orang-orang dari sekte Kuantian bergegas melompat lalu mendarat di magnet itu. Batu besar itu langsung bergetar dan lingkaran-lingkaran gaya magnet tak kasat mata menyebar, lalu membentuk penghalang medan magnet yang menyelimuti seluruh magnet. Melihat kejadian ini, orang-orang yang hadir mendecakkan bibirnya dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Meskipun magnet raksasa yang diproduksi oleh Huan Linfeng bukanlah produk berkualitas tinggi, namun jauh lebih baik daripada magnet di tangan mereka. Dan kemampuan untuk menahan bahaya di ruang rusak juga cukup kuat. Ayo pergi. Huan Linfeng melambaikan tangannya dan segera mengaktifkan magnet raksasa di bawahnya dengan cepat menerobos ruang rusak. Melihat ini, Yingli dan yang lainnya segera mengikutinya. Untuk sesaat, tempat yang semula ramai ini tiba-tiba menjadi kosong. Hanya tersisa beberapa praktisi yang ragu-ragu, tidak berani melangkah mudah ke dalam ruang rusak itu. Ayo, beberapa praktisi menggelengkan kepala saat menggertakkan gigi. Sekarang mereka sudah sampai sejauh ini. Sungguh menggelikan jika mereka berbalik karena takut. Tepat saat orang-orang ini bersiap berangkat, tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang menyebabkan gelombang udara besar. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat beberapa orang menoleh.
dan tampak ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka melihat cahaya hitam meluas dengan cepat di langit berbintang tidak jauh dari sana, dan akhirnya berubah menjadi pulau hitam berukuran ratusan kaki yang muncul di angkasa. Apakah ini magnet? Beberapa orang menatap pulau magnet itu dengan bingung. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Siapakah orang yang begitu murah hati sehingga ia dapat mengumpulkan begitu banyak magnet untuk menciptakan sebuah pulau? Terlebih lagi, kualitas magnet ini tampak jauh lebih kuat daripada punya Huan Linfeng. Bukankah itu orang waktu itu? Saat beberapa orang menatap dengan kagum, pulau hitam itu menyerbu ke ruang rusak tanpa henti. Beberapa orang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya karena terkejut. Lalu bersiap memasuki ruang rusak itu. Mereka menatap magnet mengerikan di bawah kakinya, dan langsung menggerakkan bibir dan meratap dalam hati. Perbedaan perlakuannya sungguh luar biasa. Di dalam ruang yang rusak, seberkas cahaya hitam menyambar cepat, dan segera menghilang di kejauhan yang gelap. Di Pulau Hitam, Chu Guangsheng berjalan keluar dari istana kecil dan tiba di tepi pulau. Dia mengangkat kepalanya, lalu melirik medan magnet yang mengelilingi seluruh pulau. Dan secerah rasa puas tiba-tiba terpancar di matanya. Dengan medan magnet yang kuat, cukup baginya untuk mencapai benua hidup dan mati dengan selamat. Area ruang rusak ini sangat luas. Dengan kecepatannya saat ini, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai benua hidup dan mati. Chu Guangsheng melihat ke dalam kegelapan saat bergumam. Pada titik ini, ekspresinya menjadi sedikit lebih rumit dan telapak tangannya perlahan mengepal. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, perjalanan ke benua hidup dan mati ini akan sangat menegangkan. Ketika para jenius dari semua pihak berkumpul, pasti akan terjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Dan saat itu, tidak seorang pun tahu siapa yang akan mampu memenangkan pertempuran di puncak. Sekarang, batasan pil pemandu jiwa akan segera dipatahkan. Aku harus segera menyempurnakannya. Chu Guangsheng mengungkap dadanya dengan tangannya. Saat berbicara, ekspresi di matanya dipenuhi dengan harapan yang kuat. Dia sudah lama ingin melihat pil penarik jiwa yang misterius ini. Kekuatan luar biasa macam apa yang dimilikinya. Dan sekarang, dia akhirnya mendapatkan kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya. Di dalam sebuah istana kecil, Chu Guangsheng duduk bersila di tempat tidur yang terbuat dari magnet hitam. Matanya terpejam dan butiran keringat dingin membasahi dahinya. Kekuatan di sekelilingnya terus berfluktuasi tidak menentu. Dan setelah beberapa saat, kekuatan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Chu Guangsheng membuka matanya lalu menghembuskan nafas pelan. Terlihat jelas kelelahan di matanya. Setelah upaya sebelumnya, dia akhirnya mematahkan lapisan terakhir pembatasan pada pil pemandu jiwa. Pil pemandu jiwa sekarang dapat disempurnakan. Mari kita mulai. Setelah beristirahat sejenak, Chu Guangsheng bergumam lalu menutup matanya kembali. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai memurnikan pil pemandu jiwa. Proses pemurnian ini tidak berlangsung lama sebelum pil pemandu jiwa hancur. Aliran kekuatan pil berwarna putih keabu-abuan mengalir keluar darinya, menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Lambat laun, dia merasakan saat kekuatan pil itu mulai terserap. Berbagai bagian tubuh mulai bergerak aneh, dan perasaan luar biasa yang tak terlukiskan melonjak dari hatinya.
Efek pil pemandu jiwa memang luar biasa. Chu Guangsheng bergumam dengan gembira sambil merasakan gerakan aneh di tubuhnya. Karena dia tidak tahu banyak tentang pil pemandu jiwa, dia selalu agak ragu tentang khasiatnya. Namun sekarang, keraguan ini akhirnya dapat dihilangkan sepenuhnya. Aku ingin tahu seberapa besar penggalian ini dapat meningkatkan kekuatan spiritualku. Chu Guangsheng bergumam, pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Pil pembangkit jiwa ini dapat digunakan untuk memanfaatkan kekuatan spiritual yang tersembunyi di berbagai bagian tubuhnya. Karena seiring waktu berlalu, kekuatan spiritual telah disedot dari berbagai bagian tubuh. Akan muncul kembali setelah beberapa waktu. Dan ketika kekuatan mental ini terakumulasi sampai tingkat tertentu, sampai penggalian kedua dimulai. Adapun beberapa kali penggalian ini dapat dilanjutkan. Hal itu tergantung pada kemampuan orang itu sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. Lambat laun, fluktuasi kekuatan mental yang terpancar dari tubuh Chu Guangsheng menjadi semakin lebih kuat. Dan pada akhirnya, seluruh pulau magnet pun diselimutinya. Meski begitu, Chu Guangsheng masih memejamkan matanya. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia sedang menunggu waktu terbaik untuk menerobos. Terima kasih.